Hai Kita. Hai Yuno. Git, kamu ngapain sih? Kok kayak sibuk banget? Ini yuk, barang baru biasa. Hah? Barang baru? Iya, barang baru. Kan cara ngeluarin baju sama celana terbaru yuk. Nih, pas aja. Bagus-bagus banget kan? Gak sabar lo kepingin beli yuk. Berarti ini produk luar negeri ya? Iya dong, produk luar negeri. Tapi Git, Indonesia juga punya nih produk yang gak kalah bagus daripada produk luar negeri. Masa sih? Aku gak percaya. Iya beneran, sini deh aku kasih tahu ya. Pinjam ya HP-mu. Bentar ya. Nah, Hah? Ini produk Indonesia yuk? iya tuh, kamu kira aja produk luar negeri kan? Wah, kalau misalnya bagus kayak gini mah, aku beli di Indonesia aja yuk. Makanya Git, kita sebagai generasi muda alangkah baiknya mencintai produk dalam negeri Git. Secara nggak langsung kita juga bakalan berusaha mengurangi pengangguran di Indonesia karena kita bisa membuka lapangan kerja di Indonesia. Hah? Kok bisa? Bisa dong, gini-gini. Jadi, kalau misalnya banyak yang suka sama produk dalam negeri, otomatis produksi dan distribusi di Indonesia akan meningkat. Kalau misalnya produksi dan distribusi di Indonesia meningkat, otomatis kita bakalan butuh banyak orang lagi kan. Nah, karena itu kita bisa buka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di Indonesia, Git. Wah, ternyata hal kecil seperti itu bisa berdampak besar bagi Indonesia yuk. Nah, makanya selain itu juga per Desember tahun lalu, tahun 2021, Indonesia mengalami inflasi sebanyak 1,87% di bulan Desember. Nah, maka itu kita harus mencintai produk dalam negeri, Git. Udah bel yuk. Berapa itu berapa ini? Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, jadi kan di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang ancaman dalam bidang ideologi dan juga ancaman dalam bidang politik. Jadi sekarang Ibu mau membahas tentang ancaman dalam bidang ekonomi. Sebelum itu Ibu mau nunjuk salah satu ya. Coba Ayu Novia, Hadir, Bu. coba sebutkan apa sih itu ancaman dalam bidang ekonomi? Baik Bu, saya izin menjawab. Jadi menurut saya ancaman pada bidang ekonomi adalah suatu kegiatan atau usaha baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan keamanan finansial dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut saya seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Iya, wow, bagus sekali ya dari Ayu Novia. Kasih dulu tepuk tangan buat temennya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya sama Gek Mas ada? Ada, Bu. Oke, Gek Mas, Ibu mau nanya. Kamu tahu nggak contoh-contoh dari ancaman dalam bidang ekonomi? Coba sebutin beberapa yang kamu tahu mungkin. Baik, Bu. Jadi yang pertama ada angka pengangguran yang tinggi. Angka pengangguran yang tinggi menandakan bahwa banyak orang di luar sana tidak memiliki penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Sedangkan untuk membeli kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan lainnya, mereka memerlukan uang. Contoh nyatanya adalah krisis yang terjadi saat ini. Banyak perusahaan yang bangkrut atau perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah karyawannya demi efisiensi. Akibatnya, angka pengangguran di Indonesia berada pada jumlah yang mengkhawatirkan. Yang kedua, ada meningkatnya angka kemiskinan. Meningkatnya kemiskinan berarti meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak hidup dengan layak, seperti mengalami kelaparan dan tidak memiliki tempat tinggal. Kemiskinan dapat kita jumpai di sekitar kita, tidak hanya di tempat yang jauh dari pusat. Ya, bagus sekali ya apa yang dibilang sama Gek Mas tadi. Tepuk tangan dulu buat temennya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan. Baik Bu, saya izin bertanya Bu. Mengenai tentang kemiskinan di Indonesia, saya sering sekali melihat di TV bahwa banyak sekali saudara-saudara kita di Papua yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kira-kira sulitnya memenuhi kebutuhan ini apakah termasuk salah satu ancaman dalam bidang ekonomi di Indonesia atau tidak ya Bu?
Oke, bagus sekali ya tadi pertanyaan dari teman kalian. Jadi sebelum Ibu menjawab, apakah ada dari kalian yang ingin menjawab pertanyaan teman kalian? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi sesuai dengan pertanyaan kita mengenai apakah saudara-saudara kita yang berada di Papua yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari itu termasuk dalam ancaman dalam ekonomi atau tidak? Menurut saya itu termasuk dalam salah satunya, karena sudah dijelaskan dengan jelas bahwa saudara-saudara kita yang berada di Papua mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka pemerintah seharusnya menyalurkan bantuan berupa bahan-bahan pokok atau kebutuhan pokok yang berupa mungkin pakaian-pakaian atau obat-obatan dan lain-lainnya. Mohon maaf Bu, tapi saya kurang setuju dengan pendapat dari Velia. Ya nak, kenapa kamu gak setuju sama pendapat teman kamu nak? Mohon maaf ya sebelumnya Vel, jadi kalau misalnya persoalan tentang saudara-saudara kita di Papua yang mengalami kesulitan dalam mengakses bahan-bahan pokok itu termasuk ancaman ekonomi atau tidak, itu aku setuju sama kamu. Tapi untuk masalah penanganannya, kalau misalnya kita cuma ngasih bahan-bahan pokok aja, kirim bahan-bahan pokok aja, tuh aku kurang setuju ya, karena menurutku itu kurang efisien. Loh, kan permasalahannya itu memang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi sudah sepatutnya kita untuk mengirimkan kebutuhan sehari-hari tersebut. Tapi pernah nggak sih di pikiranmu terlintas gitu, gimana sih pemerintah bisa ngirimin barang-barang itu ke sana, lewat apa, pakai apa gitu? Dengan pesawat mungkin bisa, Gimana dengan daerah-daerah yang nggak bisa dilalui oleh pesawat? berjalan kaki juga pasti bisa. Nah itu dia permasalahannya, sebenarnya pemerintah itu udah banyak banget ngirimin barang-barang, tapi itu terlambat karena sulitnya akses menuju daerah-daerah tersebut. Contohnya seperti obat-obatan dan bahan-bahan pokok. Dikarenakan banyak bantuan bahan makanan dan obat-obatan yang datang terlambat, maka menyebabkan banyak saudara kita di sana yang jatuh sakit dan memiliki gizi yang buruk. Jadi dalam situasi ini, hal yang seharusnya kita lakukan adalah melakukan pembangunan jalan agar bantuan tersebut dapat segera sampai tujuan. Bagaimana Bu? Apakah pendapat dari saya benar atau gimana? Oke, tenang dulu ya nak. Jadi menurut Ibu pendapat kalian tuh dan juga jawaban kalian tuh sudah sangat benar. Jadi di sini Ibu cuma menegaskan kembali kalau sesuai dari pertanyaan teman kalian tadi, sulitnya kebutuhan hidup itu termasuk ancaman atau enggak sih Bu? Jadi jawaban kalian sudah benar, itu termasuk ancaman dalam bidang ekonomi. Dan permasalahan yang ditanyakan oleh teman kalian tadi itu dinamakan distribusi yang kurang rata khususnya di Indonesia. Itu. Jadi sebanyak apapun makanan yang dikasih, obat-obatan yang dikasih, kalau aksesnya masih tertutup, ya nggak bakal bisa masuk. Jadi kayak percuma gitu loh nak. Nah, hal ini juga disebabkan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang nggak merata juga gitu loh di Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya semua ini tuh tergantung sama mindset setiap orang sih. Jadi khususnya kalau di kota-kota, gitu. Perpikiran orang itu kan beda-beda. Jadi kalau pemikiran orang kota-kota, oh ngapain gitu? Ada pembangunan jalan. Bagaimana? Apakah jawaban Ibu sudah menjawab pertanyaan sekaligus perdebatan kalian tadi? Sudah, Bu. Politik dan juga ancaman dalam bidang sosial budaya. Kali ini Ibu akan membahas tentang ancaman. Sarah. Scene 4, take 5, action. Oke Mas. Mas. Password apa Mas? Barang luar negeri berarti ya? Iya dong. Tahu nggak sih, Indonesia juga punya barang yang lebih bagus daripada barang luar negeri. Scene 7, take 1, action. Udah mau selesai. Kemudian anak semua. Tunggu dulu. Halo guys. Udah kelar. Jadi kesadaran pesannya kalau misalnya ada yang marah baru serius
Gitu kan, Gi? Tidak ada tugas. Jadi Kita sampai ke kunci ya, guys. jadi selama dilaksanakannya Iya. since 18 record. Oke.